Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma sabitna indal mautana bi kalimatil la ilaha illallah. Amma ba'du. Alhamdulillah bisa berkumpul kembali bersama rekan-rekan yang saya hormati, saya muliakan, komunitas yang menginspirasi, yang mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan dari inspirasi ini terus melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Saya sebelumnya suara saya cukup terdengar, nggih? Mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa. Saya mohon maaf kalau di sekian hari sharing subuh ini berjalan, saya baru bisa berpartisipasi pada hari ini karena memang pada saat yang bersamaan, jam bersamaan, ada kegiatan lain, yakni tafakur, ya, tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang di host oleh istri saya menggunakan HP yang sama. Jadi kami HP-nya bergantian. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa maksimal membersamai. Baik, dan ini mohon maaf juga bahwa kami jam 6.15 nanti harus mengantarkan putra kami berangkat sekolah. Jadi waktunya mungkin akan sangat pendek. Jadi dari sekian slide yang kami siapkan mungkin akan berlangsung cepat atau beberapa saya skip. Kita mulai dari surat Al-Insan di halaman 1. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabaraq wa khullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ini ayat favorit saya sejak disampaikan Ustadz Noman Alihan dalam The Miracle of the Quran di Malaysia waktu itu. Ini membuat saya tercengang, ya, tersentuh sekali bahwa di tingkat tertinggi menurut beliau bahwa Allah menyiapkan minuman, ya, drinks dalam surga itu tingkat tertingginya adalah wasaqahum rabbuhum, ya. Jadi Allah memberi minum kepada ahli-ahli surga, ya. Dan saya tidak mendapati keterangan yang lain selain dari Ustadz Numan Alihan bahwa yang memberikan itu adalah Allah sendiri. Jadi ini adalah sebuah cita-cita yang tinggi bahwa untuk bisa berjamu, ya, dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini adalah sebuah keistimewaan yang luar biasa. Kemudian baru kemudian kita nanti akan menyimak ayat selanjutnya, yaitu inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri, atau dalam terjemahan biasanya adalah diterima dan diakui, gitu ya. Nah, baik, beberapa catatan tentang dua ayat ini, ya, di halaman ketiga adalah bahwa di apa saja ini dalam penjelasan Ustadz Numan, apa yang dituangkan dalam Al-Quran itu semuanya adalah penting, ya. Jadi adalah pilihan-pilihan penting. Tidak, kita mengenal bahwa Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu jumlahnya ratusan ribu. Bahkan Rasulullah, Rasul, ya, yang memiliki syariat baru itu jumlahnya 124.000 sekian. Saya kurang ingat persisnya. Tetapi tidak semuanya itu dicantumkan namanya di dalam Al-Quran, ya. Beberapa bahkan seperti Nabi Khidir saja dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca itu disebut hamba di antara hamba-hambanya Allah. Jadi tentu pilihan kisah, pilihan kata yang ada di dalam Al-Quran ini tentunya adalah yang paling penting di slide selanjutnya. Nah, karena tiap bagian Quran itu adalah penting, maka tidak ada bagian Quran yang bisa dihapuskan dengan alasan sudah terwakil oleh yang lain, ya. Meski di Al-Quran itu memuat banyak ayat-ayat mutaqarribah, ya, maknanya itu berdekatan, ya. Misalnya adalah khauf, khosyah, ya, iman, Islam, itu masing-masing maknanya berdekatan, tetapi begitu ditampilkan satu kata
kenapa kok tidak kata yang lain? Ini adalah sesuatu yang memiliki apa namanya ya maksud yang unik ya. Sebagaimana Ustadz Numan kalau tidak salah itu mengatakan bahwa kita memiliki 10 jari tapi tidak ada satu jari pun yang perlu dihilangkan. Masing-masing jari itu memiliki fungsi tersendiri. Ya, kita memiliki apa di dunia ini memiliki 5 samudra misalnya, tidak ada satu samudra pun yang bisa digantikan oleh samudra yang lain. Nah, maka dari itu pentingnya untuk mengkaji kata per kata ini mencoba kami gali ya, walaupun di sini lagi-lagi Ustadz Heru menginspirasi kami bahwa kita atau saya dalam hal ini adalah pembelajar ya, mencoba meneliti walaupun belum ilmiah banget gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana pembelajaran bersama. Nah, namun dalam Al-Quran itu tidak diposisikan sebagai sejarah ya, narasinya tidak harus kronologis, sehingga walaupun ada bagian-bagian itu semuanya penting, tapi kadang-kadang sebuah kisah itu tidak naratif, tidak kisahnya itu melompat ya. Misalnya kisah diutusnya Musa kepada Firaun ketika Allah berfirman pergilah kamu kepada Firaun ya, kemudian Nabi Musa berdoa untuk Robbana Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli dan seterusnya itu, tiba-tiba saja kisahnya itu Nabi Musa sudah berada di hadapannya Firaun. Ini bagaimana ceritanya ya. Nah, sehingga kami belajar kepada Ustadz Budi Ashari yang memberikan arahan bagi kami bahwa pentingnya untuk memahami konteks. Nah, ini di poin terakhir ya, di poin terakhir di halaman catatan ini adalah dengan menangkap sentuhan rasa ya yang disajikan dalam kisah-kisah tersebut. Maksudnya apa? Dalam penyampaian itu Allah akan memakai bahasa yang concise ya, padat sekali. Sedangkan konteksnya, situasi di sekitar penyampaian itu perlu ditangkap dengan ilmu ya. Ini yang kami belum punya, kemudian beliau memudahkan itu dengan rasa supaya masuk gambaran yang Allah sampaikan kepada kita ya. Misalnya saat memahami jawaban penyihir Firaun, misalnya dalam surat apa ini ya, Asy-Syu'ara ayat 46-48 ya. Allah berfirman yang artinya maka menyungkurlah para pesir itu bersujud, mereka berkata kami beriman kepada Tuhan seluruh alam ya, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Nah, ini dalam Asy-Syu'ara 46-48. Tetapi dalam surat mohon maaf saya izin membuka dulu Al-Quran surat 7 Al-A'raf ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa membuka aplikasi Al-Quran ini, kalau mohon maaf. Iya. Quran ayat ke-7, surat ke-7, 140. Apa tadi? 121, mohon maaf. Nah, ketika di Al-A'raf ini penyampaiannya berbeda ya. Qalu amanna birabbil alamin, itu kemudian diputus menjadi satu ayat ya. Kemudian ayat setelahnya baru Rabbi Musa wa Harun ya. Ustaz Numan itu menyampaikan sebuah drama ya, ketika disampaikan ayat kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Ustaz Numan menggambarkan Firaun itu seolah-olah berdialog, loh kan aku Tuhan semesta alamnya gitu ya. Kemudian penyihirnya mengangkat kepala dan maksud kami adalah Tuhannya Musa dan Harun gitu ya, bukan kamu gitu ya. Nah, itu kan percakapan itu tidak ada dalam Al-Qur'an ya. Tetapi Ustaz Numan memberikan gambaran untuk menyambung agar rasanya itu nyampe ke kita. Kenapa kok ayat ini dipisah ya? Supaya kita
menjadi masuk ya, masuk logika kita masuk ketika memahami ayat tersebut. Nah, inilah rasa yang perlu kita pahami dalam memahami ayat Al-Qur'an. Baik. Nah, teman-teman, di slide selanjutnya sekedar ilustrasi saja ya, bahwa Allah memberikan sebuah imbalan ya untuk sundus wa istabrok ya, yaitu sutra halus dan sutra tebal. Ini gambaran saja. Sutra halus adalah sutra yang saya membaca-baca tafsir, ternyata ini ada di sundus itu sutra yang merupakan hasil kerajinan dari produknya negara India. Kalau istabrok itu sutra tebal yang kerajinnya negara Persia. Ini tentu merupakan kebanggaan bagi negara yang bersangkutan karena ada produk lokal yang diangkat oleh Allah ini ya, di endorse gitu ya. Kemudian dipakaikan gelang dari perak, walaupun di ayat lain juga ada gelang dari emas dan mutiara. Jadi bermacam-macam ya imbalan yang Allah siapkan kepada ahli surga. Maksud saya untuk ketika kita kembali ke ayat Al-Insan ini, ayat 20, surat Al-Insan ayat 21 ini adalah scene-nya ya, gambaran yang masuk dalam bayangan saya ya, sesuai dengan penjelasan dari Ustadz Numan, ketika orang masuk ke dalam surga kemudian disuguhi minuman-minuman itu kan seperti pesta. Seperti ada jamuan di tingkat pertamanya, ada minuman dari air kafur yang minuman-minumannya itu dipancarkan dari mata air yang mereka tinggal mengambil, kemudian mereka duduk mutaqiina fiha alal araik ya, duduk bertelekan ya, berhadap-hadapan, tinggal memetik buah yang didekatkan, tidak ada suasana terik, tidak ada suasana terlalu dingin, semuanya merasa sejuk ya. Kemudian di tingkat kedua mereka itu dijamu ya dengan qawariro, itu dengan gelas yang laksana kristal, kemudian dituangkan oleh pemuda-pemuda bertaburan laksana mutiara, kemudian diberi minum dengan air mata air zanjabil gitu ya, dari air jahe. Dan di tingkat ketiga ini levelnya naik terus naik ya. Ini bayangan saya adalah seperti manten ya. Manten itu bahasa Indonesianya? Tahu manten ya? Manten itu kan dipakaikan baju-baju yang mewah gitu ya. Baju yang berlapis-lapis ya. Diberi perhiasan yang seperti kerajaan gitu ya. Kalau sekarang itu saya nyari namanya gelang itu pasti kecil-kecil ya. Gelang yang saya tampilkan gelangnya besar-besar karena perak aja dibuat nampan ya. Kenapa nggak dibuat untuk gelang? Jadi buat nampan aja perak ya. Jadi kalau untuk perhiasan tubuh mestinya harus lebih wow gitu ya. Jadi luar biasa, ini sambutan yang luar biasa untuk sambutan yang luar biasa untuk penghuni surga yang mereka itu, yang kita ini kan bukan tokoh utama ya. Bayangan saya kan kita ini tamu di antara miliaran tamu yang lain ya, tapi perlakuannya itu satu persatu, tiap orang itu seperti sambutan kepada seorang pengantin yang kalau dalam pernikahan itu adalah tokoh utamanya gitu ya. Nih, Masya Allah, dari ayat ini luar biasa. Nah, kemudian di ayat setelahnya, di slide selanjutnya, itu saya mencoba mencari. Ketika Allah memberi kabar, inna hadza kana di bagian terakhir, wasaqahum rabbuhum ya, syaraban tahura, itu dan Tuhan memberikan kepada mereka. Ini saya mencoba mencari saqahum ya. Tafsirnya ini, apakah ini Tuhan sendiri ya, Allah sendiri, ataukah Allah mengutus utusannya, mengutus pemuda atau mengutus malaikat untuk memberikan minuman itu. Maka saya mencoba mencari, karena saya bukan pembelajar bahasa Arab, jadi saya nyari-nyari saja ini tangan yang ngasih minum siapa, tapi ini belum ketemu. Jadi saya tampilkan slide ini, barangkali nanti ada feedback dari panjenengan semua ya, untuk memberikan kejelasan kabar gembira buat saya. Maka ini hanya tanda tanya saja bagi saya sampai saat ini. Slide selanjutnya, tohuro ya, syaroban tohuro artinya minuman yang bersih ya, dan membersihkan, atau suci dan menyucikan ya. Suci ini bisa berupa dua,
suci berupa fisik ya, minumannya sendiri itu tidak ada kotorannya, atau suci berupa hati. Artinya minuman ini kalau diminum maka yang meminum itu hatinya bisa nyes gitu, bisa hilang penyakit-penyakit hatinya ya. Nah, ini kan dan saya yakin ini pasti dua-duanya ya, pasti kena semua karena minuman ini minuman tertinggi ya. Maka semakin minum semakin bahagia, semakin minum itu semakin legowo kayak gitu. Itu efek-efek yang kayaknya memang tidak ada kalau tidak di surga itu, wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian ya, nah disinilah ya, ketika Allah memberikan minuman itu dan memberikan baju itu, memberikan perhiasan itu, sambutan yang semulia itu kepada kita ya. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu yang saya bayangkan ini. Jadi sentuhan rasa yang saya dapatkan ini murni saya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi mungkin saya terlalu lancang ya. Ada awkward moment ya, ada waktu untuk bengong gitu ya. Kenapa? Karena pertanyaan yang muncul pada saya, apa saya pantas ini? Ya Allah, tenang. Ini beneran dah ya. Saya dikasih ini beneran buat saya, nggak keliru orang nih ya. Kan ada kisah ini ya, itu di bagian akhir di halaman itu ya, di paragraf itu Allah berfirman kepada orang yang terakhir masuk surga ya. Apa namanya, ketika orang itu diberi gambaran pohon, kemudian setelah dia keluar dari neraka ya kan ditaruh di bawahnya pohon yang rindang, kemudian pindah lagi ke pohon yang lain, mendengar ahli surga, kemudian dia pingin di dekatnya surga, ketika mendengar betapa bahagianya orang-orang di surga, pingin masuk ke dalamnya, ini kan kemudian Allah memberikan, masuk saja kamu ya, masuklah saja kamu ke sana. Kemudian orang ini kan tidak yakin, yang benar ya Allah gitu ya. Apalagi diberi imbalan bahwa bagimu nanti ya jatahnya itu adalah dunia ya, dan 10 kali lipatnya, 10 kali lipat dunia. Kalau bahasa saya kan, yang bener nih, aku nggak sedang dibully kan, nggak sedang diejek kan gitu ya kan, karena engkau raja ya, sedangkan aku ini siapa, aku ini remah-remah gitu kan. Dia itu nggak yakin bahwa Allah itu akan benar-benar memberikan itu, dan tidak ada istilahnya tidak berkurang sedikit pun kemuliaan di sisi Allah. Dan mendengar membacakan hadis ini, Rasulullah itu sampai tertawa ya, sampai kelihatan gigi gerahamnya ya. Ini kan momen yang real ya, momen yang akan terjadi besok. Nah, ini kemungkinan juga yang akan terjadi pada kita, mudah-mudahan ya, ketika Allah memberikan penghargaan sedemikian besar ya, kemudian ini sungguhan ya Allah ya, gitu kan, kita saling tolong menolak ya. Kalau kita itu nyubit-nyubit pipi gitu ya, ini mimpi apa kenyataan gitu ya. Kenapa kok saya menduga begitu? Karena ada perubahan domir dari hum ke kum ya. Tadinya kan Allah berfirman, wasaqahum rabbuhum ya, syaraban tuhura. Tuhan memberikan kepada mereka ya, Tuhan mereka memberikan minuman kepada mereka ya. Jadi dari mereka, kemudian ayat selanjutnya, inna hadza kana lakum, bagimu ya. Jadi kameranya itu berpindah, sudut point of view-nya itu berpindah. Jadi bukan lagi kisah tapi menjadi dialog, percakapan. Kita diajak ngomong sama Allah ya. Boleh jadi kan bayangan saya juga seperti ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah, kemudian kiblatnya itu disuruh Allah untuk menghadap ke Baitul Masjidil Aqsa ya. Rasulullah kan sering lihat ke langit ya. Kemudian Allah paham bahwa pandangan nabinya ke langit itu sebenarnya pandangan kangen kepada kampung halamannya, kangen kepada Ka'bah. Kemudian Allah geser itu, Allah turunkan ayat itu menggeser kiblatnya karena Allah ingin menyenangkan nabinya. Maka Allah ingin menyenangkan kita, ingin meyakinkan kita. Ya, Allah tahu pandangan kita toleh-toleh yang kayak tidak percaya ya. Kemudian Allah yakinkan kita, inna hadza kana lakum jaza. Masya Allah. Kalau mendengar maaf. Ya.
Inna hadza kana lakum jaza. Ini loh buatmu. Ini balasan buat kamu ya. Apa namanya? Enggak usah apa ya? Enggak usah sungkan sudah ya. Jadi beneran ini buat kamu gitu kan. Ya, masih enggak percaya itu Allah meyakinkan kita ya supaya apa namanya? Supaya apa? Eh, supaya kita ini enggak lagi sungkan ya. Orang sungkan itu ya misalnya ya saya kalau diundang ke jamuan makan ya ke orang besar tamu besar saya ini siapa itu ya maka saya makan itu sungkan ya saya ini bertamu saya ini apa numpang saya pernah apa 3 tahun menumpang di rumah saudara gitu ya itu setiap kali makan itu sungkan iya boleh tak ini makan itu boleh tak gitu ya lebih banyak mau tanduk mau nambah lagi itu boleh tak gitu ya. Nah, itu ada rasa sungkan ini Allah sudah ini buat apa buat kamu ini balasanmu ini memang apa adalah pahalamu. Ya. Masya Allah, mari mari silakan tambah lagi kan gitu. Gambarnya. Oh, Allahumma ja'alna minhum ya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Nah, eh, eh, nah, kemudian bagian terakhir dari ayat Al-Insan, surat Al-Insan ayat 22 itu adalah wa kana sa'yukum masykuro. Ini balasan buatmu gitu ya. Kemudian mungkin ya percakapan yang timbul lagi enggak sungguh enggak kok bisa ya. Bagaimana mungkin ini balasan buat kami sedangkan ini sedangkan amal-amal kami itu enggak ada ya. Enggak seberapa amal kami ya Allah gitu ya. Kita merasa bahwa amal-amal kita itu enggak layak untuk yang seperti ini. Kemudian Allah kasih lagi penjelasannya. Wa kana sa'yukum masykura. Semua usahamu ya masykura ya disyukuri. Allah itu asyakur ya. Allah itu maha bersyukur, diterima dan diakui. Ya. Apa namanya? Jadi ini untuk meyakinkan bahwa eh, apa namanya usaha kita sekedar untuk apa namanya berusaha untuk mengikuti masbuk ya kadang-kadang begini ini nih pengalaman gitu. Ketika kita sholat masbuk jamaah itu sudah sujud, ngapain sih kita ngejar sujud kan bisa nunggu nanti kalau berdiri. Enggak, saya ingin sujud supaya saya ini apa dilihat Allah sebagai orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Nah, itu kan enggak kehitung ya. Sujudnya orang masbuk ketika apa namanya ketika baru datang itu kan enggak kehitung rakaat. Tapi Allah itu menghitung gitu. Yang seperti itu orang lain enggak menghitung. Kamu kurang 1 rakaat, kamu kurang 2 rakaat. Sujudnya tadi enggak kehitung karena sudah enggak masuk bagian dari yang dihitung dalam syariat. Tapi Allah asyakur menghitung yang itu. Kadang-kadang ada orang yang bersalipan di jalan sambil naik sepeda motor. Orang ini hanya bertatap mata saja kemudian kita tersenyum ya Pak, ya Bu gitu ya. Bukan orang yang kita kenal juga ya. Hanya sekedar bertatap mata kita mencoba untuk menampilkan senyum tabasumka liwajhi akhika sedekah. Orang enggak ngitung itu, enggak menganggap itu. Kita pun lupa ya. Ini yang mana ya Allah pahalanya itu loh waktu kamu tersenyum melihat saudaramu. Masa yang kayak gitu dihitung? Ini luar biasa ya. Allah mau menghitung hal-hal yang kecil di saat ini. Teman-teman, di saat kita sebaliknya ketika kita beramal yang sungguh-sungguh ya, kita ingin pulang ke rumah dalam keadaan capek, kemudian disambut oleh istri kita, ingin istri kita itu menghargai bahwa kita ini sudah capek para suami ya. Ternyata istrinya juga capek. Mas, untuk kamu datang tolong ini kumbaannya, kora-korahannya, cuciannya. Loh, aku ini butuh dihargai, kok malah aku disuruh menghargai rumah. Jadi kadang-kadang amal soleh kita itu tidak dikenali, tidak dianggap, ya. Tidak diakui oleh orang yang terdekat kita, oleh anak-anak kita, oleh istri kita, oleh suami kita sudah masak. Tadi lo tak masukin bumbu ini masa enggak kerasa kamu, gitu ya? Rasa apa ya? Waduh, itu sudah repot-repot nyari resepnya kemana-mana ya. Kita ngira itu spesial, istri suami kita biasa saja tuh.
Nah, Allah itu enggak menganggap biasa saja. Allah itu menghitung setiap usaha yang kita masukkan, ya, dan dibalas dengan lebih daripada apa yang akan kita bayangkan. Dan itu luar biasa. Maka dari itu ini renungan bagi saya. Memang kiranya kita ini harus belajar untuk mencukupkan diri dari mencari balasan, mencari perhatian, mencari rasa syukur kepada manusia. Sebagaimana surat Al-Insan ayat sebelumnya kan, inna nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Bahwa kami ini kalau mengasih makan, pada saat kami mengasih makan itu hanya liwajhillah, nyari ridhonya Allah. Pingin Allah senyum sama saya, gitu aja. La nuridu minkum, kami tidak berharap jaza, tidak berharap balasan dari wala syukur, dan juga tidak mencari terima kasih dari. Ya. Nah, ketika kita tidak mencari jaza dari manusia, Allah yang ngasih kita jaza. Ya. Ini innaka lakum jaza. Ya. Ternyata Allah yang ngasih jaza kepada kita, balasan. Ya. Dan terakhir, saya mencoba kemudian, kenapa Allah ini memilihkan kata jaza? Ya, kenapa bukan ajar? Ya, ajrun khairu mamnun kan gitu ya. Sawab ya, juga artinya sama-sama pahala. Cuman saya belum selesai, ternyata belum bisa. Mungkin teman-teman bisa ikut membantu nanti ya. Jadi ajar, sawab, jaza itu kan sama-sama pahala ya. Dan ini kalau saya kumpulkan itu, bukan saya kumpulkan, saya nyari artikel yang mengumpulkan dan disampaikan bahwa slide setelahnya ada enggak slide setelahnya? Nah itu ya. Jadi ajar itu disebutkan sekian banyak kali ya, mau saya bisa dibaca di situ, tapi lebih condong bermakna positif kan. Ajar itu artinya upah ya, artinya ketika sebuah usaha, sebuah amal soleh itu dijanjikan upah ya, kita akan kerja mengejar sesuatu yang kita rasa itu adalah hak kita gitu ya. Jadi kalau kita kerja terus tanggal 1, tanggal 31 itu gajian, kan kita menanti gajian itu kan ya. Sudah ada ancang-ancang, nanti ajar ini saya akan gunakan untuk apa, jumlahnya sekian ya. Nah, itu maka dan ini pasti positif karena orang tentu menanti sesuatu yang dinanti-nanti, sesuatu yang diharapkan. Maknanya positif. Ya, maka ajar ya, imbalan mas kawin ini mana-mana ajar yang lebih cenderung ke mana positif, walaupun mungkin juga bisa dipakai ke mana yang negatif. Artinya pemakaian dalam kalimatnya. Sedangkan sawab ini lebih sedikit, ini lebih ke netral ya. Bisa positif, bisa negatif ya. Ada sawab, barang siapa yang mencari sawabat dunia, maka dia akan rugi. Bahwa barang siapa yang mencari sawabal akhirat ya, balasan akhirat, maka dia akan beruntung karena balasannya itu lebih daripada yang dia usahakan. Nah, kemudian jaza ini yang paling banyak ya. Tapi di antara pemakaiannya itu banyak yang condong ke makna yang negatif ya. Negatif seperti, maksudnya negatif karena kita tidak suka ya. Seperti denda ya. Kemudian pajak itu kan kita bayar denda, bayar pajak itu kan dalam kesan bukan bergembira, bukan berbahagia untuk sesuatu yang kita suka rela untuk melakukannya ya. Walaupun seperti ayat ini tentu tidak negatif ya. Tetapi saya lebih mengira, ini pendapat saya pribadi, mohon dikoreksi, karena kita tidak mengira ya. Kita tidak mengharapkan itu ya. Karena kita tidak tahu bahwa itu akan ada. Sehingga ini sesuatu yang memang sifatnya itu kejutan. Ya. Jadi bukan sesuatu yang sudah kita ancang-ancang akan kita dapatkan. Nah, terakhir di Masykuroh ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Bahwa Masykuroh ini artinya ya, mohon dikoreksi juga, diterima, diakui ya. Kalau kita dalam pertemuan bersama teman-teman, bersama guru-guru kita itu, kita falyatafaddal masykura ya, dipersilakan dengan penuh kehormatan. Jadi
tidak hanya diakui tapi diakui dengan penghormatan. Jadi bukan seperti guru yang kalau ada siswa yang mengumpulkan pekerjaan rumahnya terlambat, ya sudah, kamu masuk aja sana Bu. Diakui ya, diterima sama gurunya, tapi tidak dengan penghormatan, tapi dengan ya daripada kamu nggak ngumpulkan, lebih baik kamu masuk aja dah gitu. Tidak seperti itu, tapi seolah-olah benar-benar disambut ya dengan penuh kehormatan, seolah dia ini siswa yang berprestasi. Wah, kamu ya, alhamdulillah kamu mengumpulkan gitu ya. Dan wah, luar biasa. Wah, padahal ya, berapa sih gitu ya, tapi Allah enggak gitu ya. Jadi ini Allah ini asyakur ya. Allah itu menyempurnakan pahala ya. Dan menambahkan karunia dari apa yang kita usahakan. Ini adalah Allah innahu ghafurun syakur ya. Allah itu maha bersyukur. Jadi membalas tapi dengan kebaikan yang tingkatnya sudah tinggi, ya, tingkat tertinggi. Kita boleh jadi lupa ya akan amal kita sendiri. Kita boleh jadi menyepelekan. Kita nggak nganggap amal kita sendiri ya. Sekedar menyingkirkan duri dari jalan itu loh, nggak kepikiran bahwa itu amal soleh, nggak kepikiran bahwa itu menjadi cabang keimanan. Tapi Rasulullah memasukkan agar kita tidak menyepelekan juga ya, baik amal kita sendiri maupun amal orang lain. Dan kita tidak tahu, seandainya tidak diberi itu tidak tahu ya. Maka alhamdulillah ya, ayat ini, ajaran agama ini adalah agama yang menjadikan kita ya berjiwa positif, penuh harapan ya pada Allah, karena kita tahu Tuhan kita itu maha bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi ya. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai di sini mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Masya Allah sekali Mas Gilik. Saya jadi ingat ada istilah gitu ya, tidak ada kelembutan tanpa perenungan gitu. Nah, Al-Quran ini kan melembutkan hati siapapun yang mempelajarinya. Hanya saja kadangkala, Mas Gilik, kalau kita belajar lebih dalam dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, mungkin di awal-awal tuh justru malah merasa merasa takut, merasa kita sanggup nggak gitu bisa masuk surga nih, kita sanggup nggak mendapatkan ampunan dari Allah gitu. Ada momen-momen di mana ayat-ayat Al-Quran tuh begitu menakutkan untuk diri pribadi, untuk mungkin teman-teman juga pernah baca suatu ayat Al-Quran yang membuat kita berpikir lagi gitu, kita sanggup nggak gitu. Jadi luar biasa sekali pembahasan hari ini tadi Mas Gilik, apalagi yang momen pertama itu di mana tiap bagian Al-Quran itu penting, sangat berkaitan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Semoga Allah mampukan kita semua untuk bisa mempelajari lebih dalam sehingga bisa menemukan titik ketenangan itu, di mana pada akhirnya kita menjadi pribadi yang optimis ya, mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti, insya Allah. Luar biasa Mas Gilik. Jadi Mas Gilik, apakah memang sampai saat ini saja waktunya? Iya, saya mohon maaf. Ini anak-anak sudah bersiap di pintu. Mudah-mudahan nanti videonya bisa saya simak. Jadi teman-teman yang lain mohon berkenan melanjutkan sharingnya. Saya akan berusaha untuk menyimak lewat rekaman di YouTube. Gitu, Mbak Aziza. Boleh pamit ini? Ya, mangga Mas Gilik, silakan. Mohon maaf, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Gilik. Mungkin insya Allah kita lanjut diskusi santai ini ya. Sama saya ingin menyapa Bang Muji. Bang Muji, mungkin ada tanggapan Bang Muji? Atau Ibu Hafni? Iya, Mbak Nur Aziza. Tadi kan Mas Gilik bahas tentang jaza, balasan. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya teringat dengan satu ayat di beberapa surat tentang balasan Allah itu kepada orang-orang bertakwa.
Salah satunya itu di ayat yang ke-15 di surat Al-Imran. Allah berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalika lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanum minallah. Wallahu basirum bil ibad." Jadi saya teringat dengan kata jaza, pembalasan dari Allah itu Allah menyebutkan, dan kebanyakan ini di dalam beberapa surat ataupun di dalam beberapa ayat itu Allah menyebutkan jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang bertakwa itu akan Allah berikan surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Jadi kalau Allah berikan kata ini, kenapa sampai ada penyebutan mengalir di bawahnya sungai-sungai, ini seperti tempat yang indah, tempat yang mewah, tempat yang eksklusif, tempat yang yang elegan lah kalau di kita ini. Dia tempat yang dengan view yang sangat indah dan harga yang sangat mahal. Jadi kalau kita tarik dalam situasi kita, ketika Allah menyebutkan dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu seperti ada ibarat villa ya, villa ataupun rumah yang view-nya itu langsung ke arah pantai. Bahkan tempat ataupun rumah yang dia miliki itu ataupun villa yang dia punya itu dekat dengan pantai atau bersebelahan dengan air terjun ataupun dengan sungai. Makanya kan di kita itu sering dulu ataupun sampai hari ini kita mengibaratkan bahwa rumah yang ada kolam renangnya itu pasti harganya mahal dan pasti rumah itu adalah rumah yang sangat indah, yang sangat mewah. Jadi Allah menyebutkan ketika Allah katakan jannatun tajri min tahtihal anhar, Allah menyebutkan bahwa surga ini dia tempat yang eksklusif, indah dan sangat bagus view-nya dan tempatnya itu sangat sejuk. Ini kalau kita tarik dalam situasi kita di hari ini. Ini kenapa Allah sampai selalu menyebutkan ada sungai yang mengalir di bawahnya, mengalir di bawah daripada surga itu. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan juga khalidina fiha, bahwa mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau kita ini kan misalnya ke Bali atau liburan ke satu tempat dan sudah tempatnya bagus, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pinggirannya itu ada pantai ataupun ada sungai air terjunnya, pastikan sewanya itu kan mahal. Biaya sewa tempat itu kan mahal. Bisa seharinya itu 1 juta, ada yang lebih daripada itu sampai sewanya itu ada yang 5 juta satu hari. Otomatis ketika kita menyewa tempat itu, kalau kita butuh waktu 3 hari, dan misalnya itu harganya 5 juta dalam sehari, itu berarti 15 juta. Dan ini cukup singkat. Artinya kita dengan tempat yang indah itu, dengan tempat yang nyaman itu, ini cukup singkat untuk dilewati atau dilalui harinya. Tapi kemudian kata Allah, surga yang indahnya seperti itu akan kita tempati khalidina fiha. Berbeda dengan tempat yang semasa seperti ada di Bali, ada di Surabaya, ataupun ada di Bandung. Ini Allah katakan kalian akan ada di situ khalidina fiha dan tidak perlu lagi memikirkan tentang sewa tempatnya. Tidak perlu lagi sewa, tidak perlu pusing lagi, tinggal 2 hari kita tempat di sini, tinggal sehari, sedikit lagi kita check out dari tempat ini. Kata Allah, khalidina fiha. Balasan bagi orang-orang bertakwa itu tempat yang indah dan mereka berada di situ selama-lamanya. Kemudian Allah berfirman juga di surat Al-Imran ayat ke-15, wa azwajum mutahharah. Bagaimana perasaan kita? Kita berada di satu tempat yang indah. Tinggal berada di tempat itu, tapi posisi kita sendiri. Kan secara alamiahnya kita, kalau misalnya kita umroh,
Itu kalau kita umroh sendiri itu kadang rindu dengan keluarga. Andai saja pasangan saya dengan saya umroh ini, atau anak-anak saya juga dengan saya di umroh ini. Jadi kita itu ada keinginan untuk pasangan kita itu ada. Misalnya kita ke pantai, lebih enak ini ya, kalau yang sudah berpasangan itu lebih nyaman kalau punya pasangannya. Bahkan orang yang belum menikah pun menginginkan pasangan untuk bisa menikmati liburan dengan dia. Menginginkan pasangan itu menikah dulu ya, bukan berpacaran. Maka kata Allah, nanti di dalam surga yang indahnya tempatnya seperti itu dan kau dikekalkan di dalam itu, wa azwajum mutahhara, kau akan diberikan pasangan yang bersih, yang indah, yang dia kebersihan fisiknya dan juga kebersihan hatinya. Kadang kan kalau liburan itu tidak menjadi bagus karena memang pasangan kita lagi tidak nyaman dengan kita, lagi mukanya masam dan seterusnya. Kata Allah, pasangan yang akan menemani kita itu, ataupun pasangan kita nantinya di akhirat insya Allah adalah pasangan yang menyenangkan hati, karena dia bersih fisiknya dan dia juga bersih hatinya. Lalu kemudian kata Allah, waridwanum minallah, dan kemudian Allah ridho terhadap mereka. Jadi kalau misalnya kita di dalam satu tempat di villa, dan di villa itu sebagaimana tadi Mas Gilik mengatakan, beliau pernah tinggal ataupun kita pernah menempati satu rumah yang 3 hari kita sungkan makan di situ. Kita sungkan dan kita agak sedikit ya malu dan sebagainya. Sungkan karena takut juga dengan tuannya, jangan sampai tuannya ini sudah merasa seperti apa, kita sudah 3 hari di sini. Kata Allah, kita sudah berada di tempat yang indah, kita kemudian ditempatkan kekal selama-lamanya di tempat itu, dan juga diberikan pasangan. Maka kalau ibarat dengan villa, tuan villanya mengatakan, silakan kau mau buat apa saja di sini, terserah Bapak. Terserah Bapak mau buat apa saja di sini, terserah. Itu yang disebut dengan waridwanum minallah. Maka kata Allah, nanti di surga Allah ridho terhadap mereka apapun yang kemudian mereka lakukan. Jadi kita tidak ada sungkannya nanti di surga, mau buat apapun. Kalau di rumahnya orang, sekalipun itu rumah mewah, tetap ada sungkannya. Mau bangun perasaan, mau tidur lat juga, ataupun terlalu cepat tidur juga ada perasaan, ada sungkannya kita. Begitu. Wallahu basirum bil ibad. Kemudian Allah katakan, dan Allah senantiasa melihat akan hamba-hambanya. Artinya melihat itu siapa orang yang pantas, yang mampu menempati tempat yang Allah janjikan ini. Demikian Mbak Nur Azizah. Ya, terima kasih. Mungkin kita lanjut diskusi, kira-kira gimana Bang Muji? Iya, tapi tadi yang saya jelaskan jelas ya. Iya, diskusi Bang Muji siap lagi. Boleh, insya Allah. Iya, boleh dilanjutkan dengan diskusi. Kita lihat Ibu Hafni dulu, barangkali mau feedback lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aziza. Ustaz, dan terima kasih sama Mas Gilik tadi yang udah membawakan sangat bagus sekali ya. Kebetulan alhamdulillah ini juga ada teman-teman yang ikut di sini, Mbak Siti, Bunda Tara, saya lihat tadi juga ada. Kita itu lagi tadabbur surat Al-Insan ini, tapi baru sampai ayat 10. Kita tadabbur. Ngefil namanya, kita ngefil bareng, itu ada sekitar 500 orang ikutan di tadabbur surah Al-Insan. Alhamdulillah dapat bocoran tadi ayat 22-nya. Itu kan. Kita akan tadabbur cuman ayat 1 sampai ayat 22. Insya Allah saya akan sharing sedikit ayat 1 sampai yang diingat sampai ayat 10 ya, yang sudah kita ini.
Jadi alhamdulillah juga surat Al-Insan ini sudah dibahas oleh Ustadz di Malaysia, Quran Week setelah kita ya. Kita kan atur bulan November tanggal berapa. Habis itu Ustadz Norman lanjut ke Malaysia. Ini tempat yang dibahas Quran Week di Malaysia. Dan kayak Allah atur semuanya, memang iya Allah yang atur semuanya ya Ustaz. Itu ada di Perluk sekarang sampai ayat berapa gitu. Jadi surat Al-Insan sudah ada di Perluk. Nah, kita bisa time bisa dengar gitu kan. Nah, Coba lagi. Dan kalau kita lihat sedikit ya, balik ke belakang kayak ayat-ayat awalnya itu sebenarnya di surat Al-Insan ini ya, itu Allah SWT memulainya dengan sentuhan-sentuhan yang lembut terhadap hati manusia. Ini surat karena bicara tentang manusia, Al-Insan, yang diciptakan dari nutfah yang bercampur itu gitu ya kan. Ustaz menjelaskannya dengan bagus sekali ya tentang campuran itu ya, campuran gitu seperti mix ya. Mungkin kalau yang pernah ke negara-negara barat ya, alhamdulillah itu tahu ya bagaimana mereka mencampur minuman itu, yang ada yang nggak boleh kita minumnya gitu kan. Itu ada bukunya gitu kan, ada ilmunya, ada caranya gitu. Jadi pernah ada teman saya itu di orang itu dia punya kebun anggur di Spanyol, dan itu mereka punya wine yang udah berapa, ada grade-grade-nya. Jadi memang dia cerita di one ini ya, tapi karena saya enggak minum wine ya dan enggak ngerti juga ya, cuma dengar aja. Cuman jadi setelah belajar kafuran itu di Al-Insan ini bahwa inal abrata itu kan nanti minumnya kafuran gitu yang udah campur dari kelas-kelas. Itu kelas-kelas wine semua itu yang diceritakan. Ustadz juga menggambarkannya kayak gitu. Nah, kebetulan karena saya punya waktu saya di Itali itu, jadi diceritanya itu waktu itu belum dalam surat ini itu dimulai dengan sentuhan yang lembut terhadap hati manusia. Ini saya baca di Faizalalil Quran ya. Syekh Said Kutub ya, Faizalalil Quran. Nah, itu hati manusia karena Allah bicara tentang insan, manusia gitu. Yang cenderung saat ini kalau kita berhadapan dengan manusia, dalam diri kita sendiri, termasuk diri kita sendiri, kita cenderung pamer, sering sombong, sering merasa sesuatu, sering merasa punya ilmu, sering merasa lebih tahu dari yang lain, lebih banyak amal dari yang lain, atau gimana ya. Itu semuanya manusiawi, manusiawi. Ya kan tempatnya salah dan lupa ya. Pak Ustadz Muji itu kan jadi memang selalu bilang sama kita, memang manusia itu selalu akan diuji dengan sifat-sifat lupa dan salah itu. Nah, Allah SWT di surah ini sentuhan yang lembut terhadap hati manusia. Di manakah mereka berada sebelum menjadi manusia? Kan ya, satunya kan kayak gitu kan. Hal ata alal insani. Ya kan, apakah di mana manusia itu sebelum ada ini? Ternyata hanya dari setetes air mani yang bercampur dengan sel itu kan, telur itu ya kan. Nah, terus kemudian ini hati yang ditanya, siapakah yang menjadikan dirinya? Ini kalau pertanyaan kepada anak umur 5 tahun, kamu dari mana? Dari ibuku. Paling gitu kan, atau anak 3 tahun, kamu dari mana sih? Datanya nih dari ibuku. Ya kan gitu. Nah, sekarang manusia dewasa ditanya. Ya kan? Siapakah yang menjadikan dirinya? Siapa yang menjadikan dirimu? Hai Hafni. Ya kan? Di mana kamu berada sebelum jadi Hafni itu, kamu siapa sih? You are nothing gitu loh. Dunia ini kenapa mesti sombong-sombong, merasa punya ilmu, merasa bisa, merasa ini misalnya kayak gitu ya kan, ditanya kita, setiap kita itu sama Allah surah ini dengan sentuhan yang sangat lembut gitu.
Terus apa namanya? Emang siapa yang menciptakan kamu itu, Hafni? Siapa? Siapa yang menciptakanmu gitu. Kemudian pertanyaan menyentuh hati lainnya, siapakah yang menjadikannya layak disebut dan menjadi bagian dari percaturan di alam semesta ini? Siapa yang buat seorang Hafni bisa menjadi istri misalnya gitu, ya kan? Bisa menjadi pernah menjadi mahasiswa, terus pernah menjadi seorang istri atau lalu menjadi seorang sarjana, terus menjadi istri, terus menjadi ibu gitu. Terus sekarang alhamdulillah menjadi nenek misalnya. Itu emang siapa yang ngatur? Dan kamu bisa menjadi itu, menjadi itu, menjadi itu atas itu siapa? Ya kan? Kamu disebut-sebut itu tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja kamu ada terus jadi gitu. No, ya kan? Harus ada siapanya itu. Nah, itu kan jadi menyentuh hati kita. Ya, untuk ini sebetulnya surat ya Ustaz Numan membawanya juga sangat baik. Masuk ke dalam karena kita insan ya kan. Ya. Ya itu atau kan lawannya insan kan jin ya. Lawannya ins itu jin ya, kecuali kita jin ya gitu. Nah, padahal sebelumnya seorang kita itu, manusia itu, insan itu tidak pernah disebut-sebutkan dalam wujudnya. Sebelum ibu dan ayah saya menikah, tidak ada itu Hafni mana. Setelah apa namanya tuh, sebelum saya lahir, walaupun kedua orang tua saya udah punya anak 4 orang sebelumnya, itu tidak ada seorang Hafni gitu, ya kan? Tidak ada, tidak pernah disebut-sebut. Padahal ngapain sombong gitu? Istighna kan kayak tadi yang Ustaz Gilik juga bilang apa tadi hubungan dengan kisah Musa itu ya. Nah itu Allah SWT bilang sama Musa kan, izhab ila fir'auna. Kenapa berizhab ila fir'auna? Innahu tagha. Ya kan? Karena dia sudah kelewatan, sudah terlalu membangga-banggakan dia, saya semuanya gitu. Apa iya saya? Enggak ada yang di belakang saya itu, ya kan, yang dukungmu. Paling enggak, ya kan, kamu itu berasal dari apa, gitu kan. Nah, terus apa namanya? Kemudian sentuhan-sentuhan itu hati kita kayak yang ditanya gitu ya. Kemudian diikuti dengan sentuhan yang lain tentang hakikat asal-usul manusia dan kejadiannya. Ya kan dibilang bahwa kita dari nutfah yang tercampur gitu ya. Dan kita juga disentuh. Bukankah kamu diberi macam-macam potensi dan pengetahuan melalui pendengaran dan penglihatan? Udah sadar belum? Ya dari enggak ada, terus habis gitu kamu ada, terus habis gitu kamu diberi macam-macam ya, apa namanya, jabatan, jadi guru misalnya gitu kan, yang sini jadi guru, jadi ustadz, jadi ustazah, jadi ahli accounting, jadi ahli teknik, ahli segala macam, jadi dokter gitu. Nah, itu dibilang sama Allah SWT dalam ini sangat, semuanya itu ditujukan pada hati kita. Untuk pengetahuan itu. Pertanyaannya sekarang, pernahkah kita mikirkan, kalau dulu seorang Hafni enggak dikasih telinga yang bisa mendengar? Tentu bukan Hafni yang sekarang ya. Kalau seorang Hafni, dulu jadinya seorang yang tidak punya mata, atau punya mata tidak melihat, sudah tentu bukan Hafni yang sekarang. Pernah nggak kita memikir? Kalau gini, karena kita tadabur yang ngefil bareng itu ya tadabur gitu kan. Kita baca ayatnya, kata artinya itu kita dikasihkan insight-insight sama mentornya. Terus kita reflect gitu kan, atau kan itu dalam gitu. Ya, kan? Ya saya sama anak-anak bilang gini ya, saya enggak pernah bilang ini ada yang nanti Allah akan masukkan kamu neraka enggak gitu. Kamu sekarang tiap hari ya dari mereka kecil itu tiap hari tulis saja. Alhamdulillah saya punya mata yang bisa melihat. Alhamdulillah saya punya tangan. Itu makin lama makin banyak gitu. Ya kan?
Waktu masih SD aja mungkin mereka udah dapat 100 gitu. Banyak yang di ini. Alhamdulillah saya punya jari 5 gitu. Kalau 4 kamu jarinya terus gimana? Alhamdulillah punya kaki yang bisa jalan. Alhamdulillah punya ini. Masykurah, bersyukur itu. Itu yang apa namanya? Yang kita lupa karena enggak introspeksi itu tadi ya, di sini hal ataka itu kita enggak siapa-siapa kok. Asal mulanya kok sekarang udah punya status, udah punya ini mengingatkannya. Jadi kita beri bermacam-macam potensi. Jangan togoh gitu. Jangan merasa cukup. I don't need anybody else gitu. Saya enggak perlu apa-apa. Saya enggak perlu orang lain. Saya sudah berkecukupan gitu kan. Itu kan ciri-ciri orang yang angkuh, sombong dan merasa berkecukupan gitu kan. Istagna gitu kan. Ya. Nah, kemudian di sentuhan ketiga itu Allah SWT bilang, "Hai, ini loh, kan kamu tadi udah tahu ya, udah aku kasih tahu kamu nothing loh. Dunia ini udah dari zaman dahulu udah ada, kami belum ada gitu, ya kan. Nah, manusia dari zaman Nabi Adam dan sebelum-sebelumnya dari zaman Nabi Adam itu sudah ada. Kamu enggak ada zaman itu gitu kan. Udah bilang kayak gitu kan. Nah, terus kamu juga udah dapat ini, dapat itu, dapat mata, dapat telinga. Kemudian sentuhan selanjutnya lah juga bilang, aku juga ini loh, enggak sekedar cita-citain kamu, enggak sekedar kamu kasih potensi mata bisa melihat, telinga, kaki, tangan, semua, mulut yang bisa bicara dan semuanya gitu ya, yang thousands of apa namanya tuh gift from Allah yang kita harus syukuri itu ya. Enggak hanya ngasih aja loh. Kan bisa aja kita dikasih ya. Kita bawain ke sekarang ini ya. Ada desa dikasih alat potong padi super modern gitu. Akhirnya kan jadi apa? Kan jadinya jadi apa? Besi tua aja gitu kan. Karena apa? Karena itu sawahnya enggak bisa untuk menggunakan mesin itu. Ya seperti itu. Allah enggak gitu. Kan kita juga sering dengar berita ya, atau kasih peralatan apa, tapi itu nggak bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah, kalau Allah SWT enggak, ini loh, ya kan? Aku juga udah kasih tahu, untuk apa semuanya itu aku kasih samamu gitu kan. Kemana kamu aku akan pergi? Aina tashabun gitu kan. Ini loh, kamu mau pergi ke situ loh, ya kan? Kayak 22 itu tadi ya. Karena udah dapat bocoran ayat 22 kita bilang ya. Untuk bisa kayak 22 itu ya. Gitu loh. Nah ini jalan lurus. Makanya kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Dikasih tahu kita. Ini loh jalannya. Kalau mau seperti yang berada nanti masykurah di ayat 22 itu. Ini loh jalannya. Jalannya. Dikasih tunjuk sama Allah SWT. Jalan tentu karena saya udah ngasih kamu pikiran, udah ngasih kamu hati, udah ngasih kamu mata, telinga, semuanya kamu sudah dikasih. Punya kaki, tangan, semuanya. Aku kasih kebebasan. Boleh pilih. Aku udah kasih tahu loh jalannya ini. Ya itu dia. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, karena itu kami akan dia mendengar dan melihat. Itu kan ayat 2 ya tadi. Kemudian sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Nah, udah dikasih tahu jalan. Nah, diberi juga kebebasan milih, terserah. Udah dikasih alat untuk memilih-milih. Ada yang milih bersyukur. Jadi syakirin dia. Itulah nanti akan menjadi the abrar, ya, gitu, ya kan? Syakirin itu yang akan menjadi the abrar, itu dia yang akan menjadi yang di dunia ini dia menempatkan posisi dia sebagai abdillah, ya. Jadi orang yang semua menjadi syakirin, everything is disyukuri, gitu ya. Hidupnya itu penuh kedamaian dalam arti berbuat baik dengan ikhlas, ya kan? Enggak karena bahkan dalam hatinya ketika memberi makan atau memberi barang-barang berguna atau mengajarkan orang berbikin usaha, mengajarkan orang keterampilan, ilmu agar bisa orang itu mencari nafkahnya sendiri. Itu semuanya dilakukannya hanya karena takut pada Allah SWT. Pada hari nanti
hari kiamat, di mana ada belenggu-belenggu, ada rantai, ada apa namanya tuh, siksaan, ada pertanyaan hisaban yang berat dan segala macam. Dia karena takut itu. Dia bukan takut terus menjauh dari Tuhan, ya enggak. Kita takut, kami takut sama Tuhan kami pada hari-hari pembalasan bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Karena ada dua pilihan. Setelah datang jalan petunjuk yang lurus itu tadi, ada yang syakiran, itu dia nanti yang dapat masykura, itu yang disambut dengan minuman-minuman oleh Allah SWT itu. Tetapi kan you are free to choose. Setelah semuanya dikasih ini ya, dikasih alat untuk memilih ya. Itulah ada pula yang memilih kafir. Ya, mereka memilih tidak percaya atau tidak ini. Nah, jadi itulah ya. Jadi sebenarnya ini memang sentuhan-sentuhan kepada hati, dimulai dengan sentuhan kepada hati supaya kita berdialog dengan hati kita gitu. Bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan jalan yang Allah berikan kepada kita ini, yaitu untuk ada. Karena kita ada di dunia ini, kita you are chosen, huwastabakum, ya kan? Tidak kebetulan kan kita di dunia ini. Huwastabakum, berarti kau punya sesuatu yang sudah Allah berikan. Tugas kita mensyukurinya, gitu kan? Nah itu. Jadi di dalam kemarin insight itu kan kami tulis sedikit gitu bersama teman-teman gitu kan sharing-sharing kita di sana ya, ciri-ciri orang the abrar atau the syakirin, misalnya Abdullah itu yang nanti akan menikmati ayat 22 itu bagaimana sih mereka itu menunaikan nazarnya gitu. Menunaikan nazar. Jadi sebenarnya nazar itu bukan kewajiban syariah ya asal mulanya, tetapi kita bernazar kalau saya lulus kuliah saya akan begini, harus itu jadi wajib dia. Kalau saya dapat jodoh, saya akan begini. Jadi nazar itu, jadi wajib dia. Nah itu ciri-ciri orangnya. Jadi kita sekarang introspeksi diri aja. Kalau saya ya pernah nazar apa dalam belum tertunaikan, cepat-cepat tunaikan, mumpung masih ada di dunia. Karena nanti kalau kita udah meninggal nggak sempat lagi, ya kan. Terus mereka itu ya takut khawatir dengan hari itu tadi, dan mereka itu memberi itu dengan ikhlas gitu. Memberi sesuatu yang mereka cintai. Kalau saya bilang they give something with love, ya, dengan rasa cinta, because of love, karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Because of love gitu kan. Dan mereka juga mengasihkan sesuatu yang masih mereka sukai, yang masih mereka cintai dan masih mereka senangi dan masih mereka butuhkan sebetulnya. Sekarang saya tanya sama diri sendiri dan sama teman-teman, ada yang nggak butuh uang nggak? Butuh kan? Setiap uang yang ada sama kita, itu kita masih butuh kan, kita berikan. Dengan ikhlas, dengan rasa senang. Bukan memberikan sesuatu yang kita udah nggak suka, atau kita memberikan sesuatu yang sebentar lagi kadaluarsa, atau sesuatu yang yang bagi kita sudah nggak berguna. Atau cara memberikan kita bukan dengan cinta, tapi kita memberikan dengan cara sehingga yang menerima merasa terhina gitu, ya kan? Atau lebih rendah dari kita. No, ya itu. Ya kalau sesuatu kembalikan kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu kan, dengan cinta kasih ya, love and care ya kalau Ustaz Norman itu bilang. Itu semuanya insya Allah bisa ya. Allah itu kan memberikan petunjuk itu untuk dijalankan. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi mereka memberikan dengan ikhlas segala macam itu karena takutnya hanya sama Allah SWT akan nanti akibat-akibat bagi orang yang tidak syakirin, yaitu bagi orang-orang yang
kafirin gitu ya kan. Nah, yang menyangkal ya, artinya yang menyangkal atau yang tidak bersyukur gitu. Ya itu aja Mbak, sedikit karena kita baru ayat 10 ya, jadi baru sampai situ bisa. Ya insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Alhamdulillah. Jazakillah khair Bu Hafni atas tambahannya. Masya Allah ya, kita kembali lagi mengulang tentang jaza ini gitu ya, dalam Quran Al-Insan ayat 22. Oke, baik teman-teman, kalau memang ada yang ingin didiskusikan kembali, boleh raise hand, boleh open mic, atau boleh disampaikan di ruang diskusi. Insya Allah di sini masih ada Ibu Hafni dan Bang Muji yang insya Allah akan memberikan bareng-bareng ya ilmunya gitu. Bagaimana teman-teman? Oke, baik. Mungkin Bang Muji, ini terkait yang tadi juga nih ya. Bagaimana ayat Al-Quran itu sesungguhnya bisa memberikan petunjuk, atau kan kita juga kenal kalau Al-Quran itu sebagai syifa ya, sebagai obat gitu. Namun yang tadi sempat saya terangkan juga, yang sempat saya diskusikan juga, kita kadang-kadang membahas Al-Quran itu ada momen di mana menemukan ayat-ayat yang membuat kita jadi sungkan gitu untuk, ya Allah gimana nih, kita dimaafkan nggak sama Allah nih? Atau kita termasuk orang-orang yang dimuliakan nggak nanti di akhirat gitu. Nah, ketika kita menemukan ayat itu, mungkin itu adalah sifat obat gitu ya, yang mana pada awalnya tuh pahit gitu ya, namun pada akhirnya menyembuhkan. Nah, untuk bisa gitu ya terus membangun sifat optimis, mengkaji Al-Quran dari kata per kata gitu, barangkali Ibu Hafni dan Bang Uji nih punya tips atau ya yang bisa kita ambil lah gitu hikmahnya. Iya, Mbak Aziza. Saya sebelum menjawab apa yang diinikan oleh Mbak Aziza, mungkin saya jawab yang di kolom chat dari Bunda Tanti Yudiana. Ya boleh, mangga. Iya. Jadi penggambaran surga dengan sesuatu yang ada di dunia kadang-kadang tidak sesuai dengan selera keindahan beberapa manusia di dunia. Misalnya ada orang yang tidak suka sutra, membayangkan minum khamar tidak menyenangkan, apakah itu pertanda surga itu tidak layak bagi orang-orang yang tidak bisa menghargai hal-hal yang digambarkan tersebut. Jadi tentang penggambaran pendekatan surga dengan dunia itu sudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa di surga nanti Allah itu, orang-orang akan melihat Allah sebagaimana orang di dunia ini melihat bulan. Dan itu ada hadisnya. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian memandang bulan ini. Yakni pada hari kiamat dan di surga, orang-orang beriman akan melihatnya, yaitu melihat Allah sebagaimana mereka melihat bulan purnama pada malam purnama. Jadi ada pendekatan yang gambaran di dalam surga itu kadang kemudian dibuat untuk pendekatannya apa yang ada di dunia ini, dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendekatan ini bukan bermakna Allah Rasulullah menyamakan Allah dengan bulan. Ini tidak seperti ini. Waliyadzubillah, tidak demikian. Tapi yang pendekatan ini dibuat agar supaya kita itu mudah memahaminya. Jadi bukan sifat zahirnya kita mengatakan surga itu sama dengan apa yang ada di dunia ini, tapi supaya kemudian kita mengerti, paham tentang apa isi Al-Quran, maka Allah kadang di dalam ayat itu memberikan penggambarannya.
Bahkan di dalam beberapa ayat itu kan sebagaimana yang ayat yang pernah saya bahas di pertemuan pertama itu, innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Mereka akan diberikan kebun-kebun dan buah anggur. Tentu buah anggur yang ada di dunia ini berbeda dengan buah anggur yang ada di surga nanti. Jadi memang dibuat pendekatan, tapi fisiknya tidak sama. Dia hanya untuk kemudian kita mudah menangkapnya, dan dia dalam masalah makna dia maknawi, bukan fisik ya, bukan fisik, tapi dia maknawi dalam pendekatannya tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak setuju ataupun tidak sepakat dengan pola-pola pendekatan seperti ini, berarti salah satunya dia tidak sepakat dengan pola yang dilakukan oleh Nabi dalam pendekatan Quran. Karena Rasulullah juga memberikan gambaran melihat Allah itu sebagaimana melihat bulan. Nah, lalu apakah kemudian kita menyalahkan orang itu? Pertama tentu kita harus maklumi bahwa ilmu tentang pendekatan Al-Quran yang secara maknawi dengan kehidupan dunia ini berarti belum sampai kepada orang tersebut. Demikian. Kemudian tentang cara mentadaburi Al-Quran. Tentu yang pertama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu. Karena doa yang diajarkan oleh Nabi di setiap pagi, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rasulullah selalu meminta doa kepada Nabi di setiap selepas sholat subuhnya itu dengan doa meminta ilmu yang bermanfaat. Tentu ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ada juga doa yang diajarkan oleh Nabi, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya lupa apakah ini di Al-Quran atau di hadis Nabi, tapi ini merupakan doa yang sangat indah. Jadi tidak hanya kita tahu tentang ilmu, tapi juga kita harus paham tentang ilmu tersebut. Contoh, jadi kita meminta Rabbi zidni ilma, kita meminta kepada Allah supaya ditambahkan ilmu. Setelah kemudian kita kita meminta ditambahkan ilmu, juga kita meminta kepada Allah supaya diberikan kepahaman. Ada tidak gambaran seperti ini di kehidupan kita? Ada, ketika kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, itu baru di Rabbi zidni ilma. Tapi warzuqni fahma, kepahamannya terhadap ilmu itu apabila dia sudah tahu dan dia sudah menjalankan perintah sholat itu. Makanya bukan cuma kita meminta ilmu itu ditambahkan, tapi kemudian kita harus memahami ilmu tersebut agar supaya setelahnya kita mampu untuk mengamalkannya. Kemudian ada juga doanya Nabi Musa. Jadi kita ini yang pertama dalam masalah tadabbur itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ilmu dan kepahaman. Di dalam doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu yang diucapkan oleh Nabi Musa di dalam Quran surat Thaha, bahkan di dalam ayat yang lain di surat apa saya lupa itu. Nabi Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia pulang dari negeri Madian, di waktu itu Allah menyuruh Nabi Musa untuk pergi kepada Firaun karena Firaun itu telah togo melampaui batas. Jadi kalau melampaui batas itu kita punya jalur. Ada jalur seperti jalan ini jalan. Jalan itu kan ada trotoarnya di kiri dan kanan. Kalau ada yang sudah jalan di trotoar itu sudah dia melampaui batas. Jadi sudah tidak lagi pada jalurnya. Makanya ada penyebutan kata melampaui batas, sudah tidak lagi pada jalurnya. Jadi ketika Firaun itu sudah togo, dia sudah melampaui batas, maka setelah itu Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dijadikan Harun itu sebagai temannya mendakwahi Firaun. Alasannya Nabi Musa adalah karena saya ini suaranya itu cadel. Nabi Musa itu kan pernah kecelakaan di waktu kecil karena pernah menelan ini bara. Ada asbabul nuzulnya itu, tapi nanti insya Allah. Jadi dia meminta kepada Allah supaya dijadikan Harun itu sebagai temannya, karena Harun itu pandai dia dalam masalah retorika, menyampaikan suaranya juga bagus dan jelas. Nah, maka Allah kemudian
menjadikan Nabi Harun itu sebagai temannya Nabi Musa. Mereka ini bersaudara. Tapi ketika sudah berhadapan antara Nabi Musa dengan Fir'aun, maka yang justru lebih banyak berbicara di dalam Quran surah Toha setelah doa Rabbi syrah li sadri dan seterusnya itu bukan Nabi Harun, tapi yang justru banyak berbicara dengan Fir'aun itu adalah Nabi Musa itu sendiri. Padahal tadi Nabi Musa meminta kepada Allah supaya Harun itu dijadikan teman untuk nanti dia yang berbicara dengan Fir'aun. Suaranya bagus, retorikanya juga bagus, dan hal-hal yang mendukung dalam masalah suara ataupun penjelasan. Apa yang menjadi pelajaran? Jadi pertama kita meminta kepada Allah tentang ilmu dan kepahaman. Yang kedua, sebagaimana Ibu Hafni katakan tadi, dalam mencari ilmu harus ada ketawaduan. Harus ada tawadu kita ini. Musa, dia tawadu. Dengan tawadunya itu Allah kemudian memberikan ilmu yang banyak kepada dirinya. Sampai kemudian dialah yang berbicara dengan Fir'aun itu sendiri. Kadang kalau sebagaimana saya kembalikan ke saya ya. Saya misalnya sudah mentadaburi Al-Quran. Maka saya sudah tidak mau hadir lagi di majelis tadabur yang baru. Orang yang misalnya, Ustadz Afwan, Ana mau tadabur. Ana undang antum untuk ikut. Sudah, kita ikuti. Jadi kadang kalau saya kembalikan, kadang yang bisa menjadikan itu hilang ilmu dan hilang keberkahan ilmu, tidak tanggap lagi dalam masalah tadabur karena hilangnya ketawaduan kita. Oh, kalau nanti Ustadz ini saya hadir, kalau yang doktor ini saya hadir, kalau yang ini saya hadir. Jadi dia tidak kembali ke Qur'annya lagi, walaupun tetap dalam masalah ilmu itu harus ada pemilihan. Nah, harus ada pemilihan juga. Karena jangan sampai juga kita masuk ke wilayah-wilayah yang justru banyak kebatilan di dalamnya. Apalagi misalnya ada majelis lah yang justru banyak membawa Al-Qur'an di dalamnya tapi banyak penyelewengan di dalamnya. Intinya di sini bukan kita membenarkan kita hadir di semua, sampai hadir di semua majelis, ada majelisnya Syiah yang sudah memang dikatakan oleh para ulama mereka sesat. Bukan seperti itu, bukan kita hadir di semuanya. Tidak, yang maksud saya, yang langkah kedua itu adalah sifat ketawaduannya kita terhadap ilmu. Jadi para sahabat itu, ini saya gambarkan, para sahabat disebutkan ketika mereka dibacakan hadis Nabi, maka seakan-akan mereka itu baru mendengarnya. Ya, ketawaduan itu para sahabat seperti seakan-akan baru mendengarnya. Padahal penjelasan tentang hadis itu sudah mereka pahami dan sudah mereka dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ada orang yang membacakan hadis itu kepada mereka, mereka seakan-akan baru mendengarnya. Artinya ini sifat ketawaduannya para sahabat sampai kemudian Allah berkahi ilmu mereka. Kemudian yang ketiga, ini saya bilang tadi, tetap selektif dalam memilih majelis, tetap selektif. Tidak semuanya kemudian diikuti, sebagaimana Syiah juga harus diikuti. Maka itu tidak seperti itu yang saya maksud. Kembali lagi ke tawadu. Yang ketiga, tidak merendahkan para ahli ilmu. Ini yang hati-hati. Sebagaimana orang Yahudi itu merendahkan Nabi Musa, padahal Nabi Musa itu turun Taurat kepada mereka, Allah kemudian menyesatkan mereka. Jadi yang paling banyak bikin Yahudi itu tersesat gara-gara mereka merendahkan ahli ilmu di tengah-tengahnya mereka. Bukan berarti juga kita sebagaimana harus bersujud kepada ahli ilmu, kita sujud ustadz, kita beri penghormatan sebagaimana kita menghormati seorang nabi ataupun Allah itu sendiri, tidak seperti itu. Maksud saya adalah menghargai dan menghormati ahli ilmu itu sendiri. Begitu sebagaimana, jadi kita di pertengahan, tidak menjadikan orang Nasrani, tidak seperti orang Nasrani yang terlalu meninggikan Nabi Isa, dan juga tidak terlalu sebagaimana orang-orang Yahudi yang meremehkan Nabi Musa. Jadi kita di pertengahan. Nabi Muhammad tidak meninggikan Nabi Muhammad setinggi langit sebagaimana Nabi Isa, dan tidak meremehkan Nabi Musa sebagaimana direndahkan oleh
orang-orang Yahudi. Jadi yang ketiga itu jangan meremehkan orang-orang yang mereka itu memiliki ilmu ataupun menyampaikan ilmu kepada kita. Itu. Kemudian yang keempat, mulailah dengan kejujuran di dalam hati. Ada di dalam Quran surat An-Naml, Allah menyebut dengan kata inabah. Ini sudah jam 8 ini, sedikit lagi insya Allah. Ada kata bukan kata inabah, maknanya masuk ke inabah. Allah menyebutkan di dalam Quran surat An-Naml, kebanyakan orang yang diberikan hidayah, rata-rata semuanya, para mu'alaf semuanya yang mereka jadi mu'alaf, seperti Felix Xiao dan beberapa mu'alaf yang hari ini hadir, dan juga hari ini orang-orang yang muslim kemudian mereka sudah hijrah, rata-rata ada inabah di dalam hati mereka. Inabah itu kesucian, kebersihan di dalam hati mereka, agar supaya Allah memberikan petunjuk kebenaran kepada mereka. Jadi ada seperti itu. Ya Allah, saya ini tidak tahu apa-apa, dan saya ini kalau engkau tidak beritahu, saya tidak akan tahu. Maka tunjukkanlah saya kebenaran dan permudah saya untuk menuju kebenaran tersebut. Jadi ada yang keempat, itu sifat inabah. Kemudian yang selanjutnya, mungkin tinggal pendekatan pada metode-metode belajar. Sebagaimana kita harus ataupun sering hadir di majelis tadabbur seperti ini, ada beberapa ustadz, ada Ustadz Noman, ada Ustadz Doni kemarin yang disebut oleh siapa Echa, pas disebutkan di komentar saya langsung cari Ustadz Doni itu, oh juga beliau fokus di tadabbur. Kemudian yang ketiga ada Ustadz dari Malaysia, Abdurrahman Abdul Mu'in, beliau juga fokus di tadabbur. Ada juga beberapa komunitas, komunitas NAK ini juga. Ada juga komunitas PMMC yang dibina oleh Bunda Tara juga fokus di tadabbur, dan ada beberapa komunitas-komunitas yang fokus di tadabbur. Kalau bisa masuk di wilayah-wilayah itu, di ranah-ranah itu. Dan setelah itu kemudian kita memperbanyak membaca tafsiran. Ada yang kita tidak ketahui, maka rujuk kembali kepada Ustadz Noman, rujuk kembali kepada Ustadz Abdurrahman Abdul Mu'in, Ustadz Doni, dan beberapa Ustadz yang fokus di tadabbur. Ada juga Ustadz Firhunda. Terakhir, dalam pendekatan tadabbur, coba diperhatikan. Dari pemateri pertama sampai permateri hari ini, itu pendekatan tadabburnya itu beda-beda. Bahkan materi saya di hari yang pertama, itu dengan Ustadz Bey kemarin, itu penjelasannya jadi dia maknanya sama, artinya tujuannya sama, tapi cara pendekatannya itu beda. Kalau saya yang secara empiris, artinya kehidupan hari-hari, karena memang mungkin pengalaman dan ilmu saya terbatas pada lingkungan sosial. Tapi kalau Ustadz Bey kemarin, lebih ke ranah ilmiah pendekatannya. Jadi dari 1 sampai yang pemateri kemarin, kita bisa lihat, oh ini secara pendekatannya begini, oh ini pendekatannya seperti ini. Dan terakhir Mas Gilik, pendekatannya seperti ini. Jadi setiap kita mempelajari Al-Quran, cara kita tadabbur akan dipengaruhi oleh ilmu kita dan pengalaman kita. Demikian Mbak Azizah, saya kembalikan. Iya, alhamdulillah. Jazakallah khair Bang Muji atas penjelasannya. Oke. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih juga kepada Ibu Tanti, Ibu Hafni juga yang sudah memberikan ruang diskusi ya dengan pertanyaan dan feedbacknya. Baik teman-teman, apakah masih ada nih yang ingin didiskusikan? Kalau memang tidak ada, mungkin kita akan akhiri pertemuan hari ini ya. Ya, baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat sehingga bisa kita sebarluaskan kembali ke keluarga, ke teman-teman terdekat. Dengan begitu, kebaikan-kebaikan Al-Quran ini sama-sama bisa kita rasakan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi terakhir ya, yaitu kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis dan juga istighfar sebanyak-banyaknya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Baik, saya Azizah. Mohon maaf atas kurangnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.